Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Alfariana dengan nomor induk mahasiswa 2002222148. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan manajemen aset Desa Waituo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Desa Waituo merupakan salah satu desa dari 18 desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone yang terletak 9 km dari ibu kota Kecamatan Kajuara. Berdasarkan pemantauan di lapangan, menunjukkan bahwa Desa Waituo secara keseluruhan mempunyai topografi yang datar sampai berbukit-bukit, terletak pada ketinggian 150 meter di atas permukaan laut. Desa Waituo berstatus sebagai desa persiapan tahun 1988 sampai 1995 yang terdiri atas 3 dusun, yaitu Dusun Waituo, Dusun Buhu, dan Dusun Barutung dengan potensi-potensi pertanian yang cukup banyak. Sebelum berdiri sendiri dan definitif, Desa Waituo berada pada wilayah Abumpungan sebagai desa induk. Sebelum penetapan nama desa pada awalnya, seluruh stakeholder dan para tokoh adat dan tokoh masyarakat merebungkan bersama dalam perumusan dan penetapan nama desa. Setelah melewati bersama proses dan pertimbangan, maka ditetapkanlah nama Desa Waituo yang telah mendapat persetujuan dari pihak kecamatan dan kabupaten dengan berdasar pada potensi desa itu sendiri yang memiliki sumber daya alam air yang cukup besar, yang memiliki beberapa objek atau titik mata air dengan volume yang sangat besar. Sebelum saya menjelaskan mengenai aset-aset yang ada di Desa Waituo, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap pengelolaan aset desa. Berbicara mengenai aset desa, teman-teman pasti bertanya, apa sih yang dimaksud dengan aset desa? Jadi, yang dimaksud dengan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang disingkat dengan APB desa, atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Pada tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa. Perencanaan aset desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa untuk kebutuhan 6 tahun, sedangkan perencanaan aset desa untuk kebutuhan 1 tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau RKP Desa dan ditetapkan dalam APB Desa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. Selanjutnya yaitu tahap pengadaan. Pada tahap pengadaan, aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang atau jasa desa diatur dengan peraturan bupati atau wali kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahap selanjutnya yaitu penggunaan dan pemanfaatan aset desa. Penggunaan aset desa sebagaimana ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa. Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk pemanfaatan aset desa berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pengamanan. Pengamanan aset desa wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Pengamanan aset desa meliputi 1. Administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan. Yang kedua, fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang.
Ketiga, pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas. Keempat, selain terhadap aset desa berupa tanah dan bangunan, pengamanan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan. Dan yang terakhir yaitu pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan. Biaya pengamanan aset desa dibebankan pada APB desa, artinya pada saat menyusun APB desa, pemerintah desa harus melakukan estimasi biaya untuk pengamanan dan pemeliharaan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap penghapusan. Dalam kondisi tertentu, aset desa harus dihapuskan dari catatan dan laporan kekayaan desa. Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus atau meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. Penghapusan aset desa dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain, beralih kepemilikan, pemusnahan, atau sebab lain. Hanya aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan atau tidak memiliki nilai ekonomis yang boleh dimusnahkan, seperti meja, kursi, dan komputer. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pemindah tanganan aset. Pada prinsipnya, aset desa dapat dipindah tangankan. Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan aset desa. Bentuk pemindah tanganan aset desa dapat meliputi tukar-menukar, penjualan, dan penyertaan modal pemerintah desa. Penyertaan modal pemerintah desa yang sangat mungkin dilakukan adalah penyertaan modal pemerintah desa kepada badan usaha milik desa atau BUMDes. Namun, jika misalnya pemerintah desa memutuskan untuk melakukan penyertaan modal selain kepada BUMDes, juga dimungkinkan dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam peraturan desa. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penatausahaan dan penilaian aset desa. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodifikasi. Kodifikasi tersebut diatur dalam pedoman umum mengenai kodifikasi aset desa. Pemerintah daerah kabupaten atau kota bersama pemerintah desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset desa. Sedangkan kodifikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan. Kemudian selanjutnya yaitu tahap pelaporan. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa. Dan yang terakhir yaitu tahap pengawasan dan pengendalian. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan aset desa dilakukan secara bertingkat mulai dari pemerintah pusat hingga kabupaten atau kota melalui camat. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa. Bupati atau wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, bupati atau wali kota dapat melimpahkan kepada camat. Itulah penjelasan mengenai tahap-tahap pengelolaan aset desa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa aset desa yang ada di Desa Wetuo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Selama terbentuknya Desa Wetuo, sudah sangat banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah setempat, terutama pada pembangunan jalan antar dusun yang dilakukan sebagai mobilitas antar masyarakat. Hal ini bukan berarti tidak dilakukan pembangunan pada bidang aset, karena pada kenyataannya Desa Wetuo mempunyai beberapa aset, baik berupa bangunan maupun aset lainnya. Namun, aset berupa bangunan yang dimiliki oleh Desa Wetuo kebanyakan merupakan fasilitas umum yang tidak menghasilkan pendapatan bagi Desa Wetuo itu sendiri. Berikut adalah jenis-jenis aset yang ada di Desa Wetuo. Yang pertama, taman kanak-kanak atau PAUD.
PAUD atau TK merupakan salah satu aset desa berupa bangunan yang dibangun pada tahun 2017 yang menggunakan dana desa sebesar 120 juta. PAUD atau TK ini diberi nama TK Aba 2 yang terletak di Dusun Wetuo, tepatnya di sebelah selatan kantor desa. Yang kedua yaitu Posyandu. Posyandu Terate dibangun pada tahun 2017 menggunakan dana desa sebesar 90 juta ribu rupiah. Yang ketiga yaitu Tribun. Tribun yang diberi nama Calabai Tungkena Buhu terletak di Dusun Buhu samping SMK Negeri Nambone. Dibangun pada tahun 2018 menggunakan dana desa sebesar 21 juta. Merupakan salah satu dari fasilitas umum yang digunakan sebagai tempat perayaan pesta rakyat. Keempat, lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola ini terletak di Dusun Buhu yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat melakukan aktivitas sepak bola. Lapangan sepak bola ini dibeli dengan cara dicicil mulai pada tahun 2016 sampai 2019 menggunakan dana desa dengan jumlah keseluruhan sebesar 140 juta rupiah. Yang kelima yaitu kantor desa. Kantor desa yang terletak di Dusun Wetuo, tepatnya di depan kolam permandian Wetuo yang digunakan sebagai pusat pelayanan masyarakat. Dibangun pada tahun 1998, tanah yang digunakan merupakan tanah hasil hibah. Di dalam kantor desa tersebut digunakan sebagai kantor PKK, aula, Karang Taruna, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu mata air. Salah satu aset yang patut dibanggakan oleh Desa Wetuo dengan titik mata air lebih dari satu yang terdapat di Dusun Barutun dan Dusun Wetuo. Bahkan sudah sejak lama sumber mata air ini menjadi kebanggaan Desa Wetuo, bahkan airnya sampai di Kabupaten Sinjai dengan perolehan pendapatan sebesar 20 juta rupiah. Sekian yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.